Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Di sebuah kota kecil di barat Kanada, hiduplah seorang perempuan muda bernama Amanda Morris. Ia tumbuh dalam keluarga yang secara teknis berlatar belakang Kristen. Ayahnya Katolik, ibunya Protestan, tapi agama hampir tidak pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Tidak ada doa sebelum makan, tidak ada ibadah minggu, tidak ada Alkitab di rak buku. Agama bagi keluarga Amanda adalah sesuatu yang bersifat pribadi, bukan keharusan. Saat masih kecil, Amanda pernah bertanya pada ibunya, "Mengapa aku tidak dibaptis seperti teman-temanku?" Ibunya menatapnya dengan lembut dan menjawab, "Ketika kamu besar nanti, kamu yang akan memutuskan agamamu sendiri. Kami tidak berhak menentukan itu untukmu." Pernyataan itu yang mungkin terdengar sederhana, membekas dalam hati Amanda. Ia merasa diberi kebebasan, tapi juga tanggung jawab. Kebebasan untuk mencari dan tanggung jawab untuk menemukan kebenaran. Setelah lulus dari sekolah menengah, Amanda memutuskan untuk mengambil jeda 1 tahun sebelum kuliah. Ia memilih Jepang, negara yang telah lama memikat hatinya lewat budaya, bahasa, dan kedamaian yang terasa dari setiap gerakannya. Di sana, ia tinggal bersama sebuah keluarga angkat. Sang ibu angkat adalah seorang wanita Jepang yang pernah sakit parah di masa kecilnya. Pada saat sakit itulah dia diperlakukan sangat baik oleh para misionaris baptis Amerika. Mereka membayarkan biaya rumah sakitnya dan mengurus hampir semuanya sampai ia sembuh. Sebagai bentuk balas budi, ia pun lantas memeluk agama mereka. Ia menjadi seorang penganut Kristen yang sangat taat, selalu berdoa, memuji Yesus, dan mengajak orang lain masuk gereja. "Kalau kamu tinggal di rumah ini, kamu harus ikut ke gereja," katanya dengan senyum yang terlihat ramah, tapi terdengar seperti perintah. Amanda setuju. Ia ingin tahu, ia ingin memahami. Ia pergi ke gereja bersama keluarga itu selama beberapa minggu. Ia melihat jemaat menyanyi, berdoa, dan mendengarkan khotbah. Semuanya terasa damai. Sampai suatu hari, di minggu keempat, yaitu hari komuni. Pada hari tersebut, mereka membagikan anggur kecil dalam cangkir plastik dan roti wafers. Semua orang mengambil. Amanda yang tidak tahu aturannya mengulurkan tangan seperti yang lain. Tiba-tiba, sang ibu angkat menepis tangannya. "Tidak," katanya tegas. "Ini hanya untuk orang Kristen." Amanda terdiam. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena terluka. Di dalam hatinya ia berbisik, apakah kasih itu punya syarat? Apakah agama yang mengajarkan cinta justru bisa bersikap eksklusif seperti ini? Ia pulang malam itu dengan hati yang terasa berat. Ia tidak pergi lagi ke gereja. Bahkan, ia sengaja mencari pekerjaan paruh waktu di hari Minggu agar punya alasan untuk tidak pergi. Sikap wanita itu yang seharusnya menjadi teladan kasih justru membuatnya menjauh dari agama yang ia kira penuh rahmat. Di tengah kekecauan itu, Amanda mulai tertarik pada Buddhisme. Ia menyukai filosofinya yang penuh ketenangan, meditasi yang mendalam, dan disiplin hidup yang terasa sangat spiritual. Ia merasa damai saat duduk dalam meditasi, merasa tenang saat mengamati nafasnya, merasa teratur saat menjalani hari dengan kesadaran penuh. Dalam dunia yang sering terasa kacau, Buddhisme menawarkan tatanan, sebuah sistem hidup yang logis, penuh refleksi, dan kedalaman batin. Namun semakin dalam ia menyelami ajaran ini,
semakin jelas pula kenyataan yang tak bisa dielakkan. Buddhisme tidak mengajarkan adanya Tuhan pencipta. Dalam teologi Buddha, tidak ada entitas ilahi yang menciptakan alam semesta, tidak ada sang pemelihara, tidak ada yang maha pengasih yang mendengar doa. Siddhartha Gautama, sang Buddha, bukanlah seorang nabi atau utusan Tuhan, melainkan seorang manusia yang mencapai pencerahan melalui usaha sendiri. Ajarannya bukan wahyu dari langit, melainkan jalan praktis untuk melepaskan diri dari penderitaan duka melalui 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Tujuan tertinggi dalam Buddhisme adalah nirvana, keadaan pembebasan dari roda kelahiran kembali atau samsara. Bukan karena rahmat Tuhan, melainkan karena pemahaman dan pelepasan atas kemelekatan. Dalam pandangan ini, konsep diri pun akhirnya dilihat sebagai ilusi atau anatta. Dan dengan demikian, tidak ada aku yang berdoa, tidak ada aku yang menyembah, dan tidak ada Tuhan yang disembah. Bagi Amanda, ini adalah sesuatu yang sangat sulit diterima secara batin. Aku bisa merasa damai, pikirnya. Tapi damai menuju kemana? Aku bisa sujud, tapi untuk siapa aku sujud? Ia merasa seperti berjalan di taman yang indah, rapi dan penuh kedamaian. Tapi tanpa matahari, tidak ada cahaya yang menjadi sumber kehidupan. Tidak ada kasih yang memanggil namanya. Ia bisa mencapai ketenangan, tapi tidak menemukan sang pencipta yang bisa ia cintai, yang bisa ia ajak bicara, yang bisa ia panggil dalam kesedihan. Baginya, Buddhisme adalah seperti perjalanan yang sempurna, tapi tanpa tujuan yang transenden. Ia bisa mengendalikan pikirannya, mengatasi nafsunya, dan mencapai ketenangan batin. Tapi hatinya tetap merindukan sesuatu yang lebih, cinta yang personal, hubungan yang hidup, dan Tuhan yang hadir. Aku butuh lebih dari sekedar ketenangan, gumamnya suatu pagi setelah meditasi panjang. Aku butuh seseorang yang mendengarkanku. Aku butuh Tuhan. Dan disitulah benih kerinduan itu mulai tumbuh. Kerinduan yang akhirnya membawanya pada sebuah nama yang dulu pernah ia takuti, Islam. Sejujurnya, Islam adalah hal terakhir yang pernah terpikirkan oleh Amanda. Saat masih di sekolah menengah, ia pernah mendengar teman-temannya berkata, "Kita tidak mau bayar royalti ke Yusuf Islam karena dia sudah jadi Muslim." Saat itu, Amanda tidak tahu apa-apa tentang Islam. Ia tidak memiliki informasi yang adil dan objektif tentang Islam. Baginya, Islam adalah agama yang kaku, yang menindas perempuan, yang asing, yang penuh konflik dan kekerasan. Tapi kemudian ia mulai bertemu Muslim. Dan ternyata mereka sangatlah baik. Mereka adalah pribadi-pribadi yang ramah, tulus, dan penuh kasih. Tidak seperti gambaran yang selama ini ia dengar. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa orang-orang yang begitu baik justru aku cap sebagai agama yang buruk? Di Jepang ia bertemu seorang wanita Jepang yang baru masuk Islam. Amanda langsung berpikir, dia gila. Kenapa seorang perempuan modern mau masuk agama yang katanya merendahkan perempuan? Tapi wanita itu sabar. Ia tidak memaksanya. Ia hanya menjawab pertanyaan dengan kelembutan. Ia bercerita tentang bagaimana Islam menghormati perempuan, memberi hak, dan membawa kedamaian. Amanda lalu mulai membaca, mulai mencari, mulai merasa ada tarikan yang kuat, seperti magnet yang tak terlihat. Kemudian Amanda memutuskan untuk pindah ke London untuk kuliah. Di sana, ia aktif di Islamic Society. Ia mulai belajar sholat dari buku-buku panduan yang ia bawa dari Malaysia. Buku dengan huruf Arab yang ditulis dalam ejaan Inggris. Pronunsiasinya salah, tapi hatinya benar. Suatu hari di ruang sholat kampus, ia baru saja selesai sholat bersama seorang saudari Muslim. Mereka duduk bersampingan, masih dalam suasana khusyuk. Sang saudari menatapnya dan berkata, "Sejak kapan kamu jadi Muslim?" Amanda ragu. "Secara teknis, aku belum mengucapkan syahadah." Sang saudari tertawa pelan. "Tapi kita baru saja sholat bersama. Kamu sudah belajar sholat, kamu mengucapkan kalimat syahadah dalam doa. Kamu sudah Muslim." Amanda terdiam, hatinya bergetar. Beberapa minggu kemudian, Ramadan semakin dekat. Ramadan jatuh di bulan Desember. Ia berpikir, aku sudah sholat tanpa syahadah. Tapi puasa, apakah puasaku akan diterima jika aku belum resmi masuk Islam? Apakah aku akan kehilangan pahala ini? Hatinya bergetar. Ia sadar, ia tidak ingin hanya mencoba-coba. Ia ingin menemukan Islam sebagai jalan pulang secara resmi. Hingga hari itu tiba, di bulan Desember, di hadapan banyak orang,
Amanda mengucapkan 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saat itu rasanya seperti akhirnya bisa bernafas setelah lama tenggelam di air. Seperti beban yang selama ini dipikulnya tiba-tiba lenyap. Ia menangis, tidak banyak, tapi cukup untuk merasakan gelombang emosi yang mengalir dari dalam jiwa. Ya, aku yakin. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi bagaimana kalau salah. Ada kepastian, ada ketenangan, ada jalan pulang yang hakiki. Awalnya Amanda berencana menunggu 5 tahun sebelum memakai hijab. Ia berkata, "Saya ingin benar-benar siap. Kalau saya pakai sampai mati. Saya tidak ingin setengah-setengah." Tapi ternyata hanya butuh waktu 1 bulan. Di akhir Januari setelah mengucap syahadah di Desember, ia mulai memakai hijab penuh waktu. Rasanya damai. Rasanya seperti identitas yang akhirnya menemukan bentuknya. Saat ia bertemu teman lamanya di kampus, ia hanya berkata, "Aku masuk Islam." Teman itu terdiam, lalu berkata, "Oh, asal kamu bahagia aja." Dan itu pun cukup, karena yang ia butuhkan bukan persetujuan dunia, tapi ketenangan hati. Jika suatu hari Amanda bisa berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, ia hanya ingin bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hidupku sudah sesuai dengan ajaran Anda? Apakah kami, umatmu, terlalu mempersulit agama ini, atau apakah aku hidup seperti yang Anda inginkan?" Karena baginya, Islam bukan sekedar agama, ini adalah jalan pulang. Dan Amanda pun bersyukur, subhanallah, akhirnya ia menemukan jalan pulang. Jalan yang dimulai dari Kanada, melewati Jepang, mengelana di London dan berakhir di dalam hati yang akhirnya tenang. Demikianlah kisah hidup Amanda. Semoga menginspirasi dan mempertebal keimanan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.